Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 925. 925 ide Lan Xuanyu. Terima kasih, Hallmaster. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Tang Miao berkata, Xuanyu, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan padamu. Saya tahu Anda sangat pintar, dan masalah ini jelas sangat penting bagi Anda, tetapi jangan kehilangan ketenangan Anda. Akademi dan Sekte Tang sangat menghargai Anda. Anda mulai menunjukkan potensi Anda yang sebenarnya. Jalanmu masih sangat panjang, jadi jangan salah pilih karena kejadian ini. Mata Lan Xuanyu berkedip-kedip, apakah kamu khawatir aku akan bergabung dengan kuil Dewa Perang karena ini? Saya tidak akan melakukannya, Anda dapat yakin. Saya belum memenuhi syarat, dan meskipun saya memenuhi syarat, saya tidak akan melakukannya. Saya akan menemukan jalannya. Tang Miao tersenyum tipis, jangan lupakan identitasmu sebagai pewaris sekolah kehidupan. Anda dapat menemui Penatua Su tentang masalah ini. Identitas Anda akan menjadi alat tawar-menawar yang penting. Dipahami. Setelah meninggalkan Sekte Tang, Lan Xuanyu kembali ke akademi. Dalam perjalanan pulang, dia menerima pesan dari Bai Xiu yang memberitahukan bahwa semua orang telah kembali. Interogasi telah selesai, dan orang-orang dari kuil Dewa Perang dan Militer telah pergi. Bagaimana kuil Dewa Perang dan Militer menangani masalah ini setelahnya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Lan Xuanyu saat ini. Dia langsung menelepon komunikator jiwa Ying Lohong. Karena dia belum memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman dalam, dia perlu mencari dukungan akademi melalui Dekan Ying. Ying Lohong menyuruhnya untuk menemuinya langsung di kantornya. Ketika Lan Xuanyu tiba di kantor Ying Lohong, tidak hanya dia yang ada di sana, tetapi Tang Zhenhua juga hadir. Sebelum Lan Xuanyu dapat berbicara, Tang Zhenhua berkata dengan tegas, Xuanyu, yakinlah. Adalah tugas kami untuk menyelamatkan gurumu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, jadi silakan bagikan ide apapun yang Anda miliki. Lan Xuanyu memandang gurunya, Tang Zhenhua, dengan heran, dan gelombang kehangatan melonjak di hatinya. Dia tidak tahu bahwa Tang Zhenhua mengatakan hal ini bukan hanya karena hubungan guru-murid mereka, tetapi juga karena putranya termasuk di antara mereka yang diselamatkan oleh Nana. Faktanya, dia adalah penyelamat seluruh kelas eksperimen Star Wars. Mendengar ini, Ying Lohong mengangguk sedikit dan berkata, pertama-tama, apakah kamu yakin gurumu masih hidup? Lan Xuanyu mengangguk dengan tegas. Entah dia yakin atau tidak, dia harus melanjutkan seolah-olah dia yakin. Hanya dengan melakukan hal ini guru Nana akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Ying Lohong berkata, baiklah. Saya akan meminta persetujuan Master Pavilion dari pelataran dalam. Sekarang, beritahu kami pendapat Anda. Lan Xuanyu pertama-tama menyampaikan informasi yang baru saja dia terima dari Sekte Tang, lalu berkata, Dekan, Guru Tang, Guru Nana tidak hanya menyelamatkan kita kali ini, tetapi dia juga memberi kita kesempatan untuk menyampaikan pesan tersebut. Saya rasa saya bisa membujuk teman-teman sekelas saya untuk menyerahkan jasa kami sebagai ganti federasi setuju untuk menemani kami mencari Guru Nana. Ini adalah argumen inti untuk meyakinkan federasi agar mengirimkan armada. Saat ini, hal terpenting adalah membuat federasi menyetujui permintaan ini. Menyelamatkan guru saya membutuhkan dukungan militer. Dalam hal ini, saya ingin meminta bantuan akademi. Selain itu, Guru Nana bukan anggota akademi atau Sekte Tang. Dia mengajar di Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon dan memiliki hubungan dengan kuil Dewa Perang. Bukankah dia sebelumnya berhubungan dengan Dewa Perang An Pei Jiu? Saya berencana untuk mendekati kuil Dewa Perang. Jika kita memberikan penghargaan ini kepada kuil Dewa Perang, mereka mungkin berbicara atas nama Guru Nana. Jika kita berhasil menyelamatkan Guru Nana, saya bahkan bisa membujuknya untuk bergabung dengan kuil Dewa Perang, selama dia kembali hidup. Ying Lohong memandang Lan Xuanyu dengan heran. Cukup mengesankan bahwa dia bisa memunculkan ide-ide ini dalam waktu sesingkat itu, terutama bagian tentang mendekati kuil Dewa Perang, yang merupakan sebuah kejeniusan. Ying Lohong mengangguk dan berkata, ini rencana yang bagus. Keputusan dari akademi akan bergantung pada Master Pavilion, tapi seluruh kelasmu bisa kembali dengan selamat kali ini berkat gurumu, Nana, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Selain itu, Wakil Master Pavilion Wang akan segera kembali, dan dia mungkin akan mendukung Anda. Kami akan bekerja sama untuk membujuk Master Pavilion.
Itu hebat. Saya akan menghubungi kuil Dewa Perang sekarang. Apa menurutmu aku harus menghubungi kepala Dewa Perang mulai hari ini, atau Dewa Perang An Peijiu? Lan Xuanyu bertanya. Tang Zhenhua, yang berada di sampingnya, berkata, hubungi Yu Mucheng secara langsung. Yu Mucheng adalah salah satu pemimpin tertinggi di militer, Feng Hao Doulo tingkat Dewa Sejati, dan kepala Dewa Perang di kuil Dewa Perang. Statusnya yang tinggi berarti mendekatinya terlebih dahulu akan lebih efektif. Peijiu kemudian dapat digunakan untuk mendukung klaim Anda. Jika Anda dapat meyakinkan Yu Mucheng, Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih baik. Lan Xuanyu mengangguk, dimengerti. Tang Zhenhua melanjutkan, tidak ada waktu yang terbuang. Karena Yu Mucheng masih di kota Shrek, kamu harus segera mencarinya. Aku akan memberimu alamat tempat dia menginap. Terima kasih, Guru Tang. Kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu, kata Ying Lohong dengan tulus. Mari bertindak secara terpisah. Saya akan pergi ke pelataran dalam sekarang untuk melaporkan hal ini kepada Master Pavilion. Carilah Yu Mucheng. Akademi tidak dapat terlibat langsung dengan kuil Dewa Perang untuk menghindari dampak negatif apapun. Apakah Anda dapat membujuknya atau tidak, itu terserah Anda. Meskipun Lan Xuanyu tidak sepenuhnya mengerti mengapa Ying Lohong berterima kasih padanya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah mencatat alamatnya, dia segera berangkat kembali ke kota Shrek. Saat ini, dia tidak ingin menyia-nyiakan satu detik pun. Semakin cepat mereka menyelamatkan Guru Nana, semakin cepat dia bisa diselamatkan. Di kota Shrek, di lantai atas sebuah bangunan kuno, Yu Mucheng baru saja mengakhiri komunikasi dengan militer. Melihat informasi di layar elektronik di depannya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Dari ringkasan pertanyaan dengan siswa Akademi Shrek, kemungkinan kebenaran hal ini sangat tinggi. Ini berarti kristal sumber naga, yang dianggap oleh Federasi sebagai pengganti energi, memiliki masalah yang signifikan. Kristal-kristal ini mungkin tidak berasal dari planet sumber naga tetapi dari galaksi kuda naga, yang dirancang untuk secara halus memasukkan energi ini ke dalam Federasi. Jika sebagian besar kapal luar angkasa Federasi menggunakan energi ini, itu seperti memasang bom waktu di setiap kapal. Konsekuensi dari hal ini tidak dapat dibayangkan. Untungnya, penemuan itu tepat waktu, dan musuh kemungkinan besar percaya bahwa Federasi belum mengungkapnya. Sejauh ini tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Rekomendasi militer kepada Federasi adalah mempertahankan status quo. Ini termasuk melanjutkan operasi penambangan di planet sumber naga tanpa gangguan apapun untuk menghindari kecurigaan musuh. Setelah melakukan persiapan yang matang, mereka berencana untuk mengatasi masalah ini dengan satu langkah tegas. Ini dianggap sebagai pendekatan terbaik. Poin krusialnya adalah menghindari penyelidikan mendalam lebih lanjut terhadap kristal sumber naga sebelum ini, karena dapat memperingatkan musuh. Namun, ini juga berarti mereka tidak dapat sepenuhnya mengkonfirmasi informasi yang mereka miliki. Akibatnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan militer dan Federasi. Pejabat tingkat tinggi di Departemen Keuangan, khususnya, menolak validitas informasi intelijen saat ini karena manfaat ekonomi yang dibawa oleh kristal sumber naga sangat besar. Kristal ini memungkinkan Federasi menghemat sumber daya yang signifikan, yang kemudian digunakan untuk terus membangun kapal perang luar angkasa. Mempertahankan pasokan armada membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Hanya dengan menempati lebih banyak planet sumber daya, mereka dapat mengisi kembali persediaan ini. Namun, dengan adanya penghalang dari galaksi kuda naga, laju program eksplorasi ruang angkasa Federasi telah melambat secara signifikan, sehingga memerlukan kewaspadaan terus-menerus. Akibatnya, laju perolehan planet sumber daya baru juga menurun drastis. Jika kristal sumber naga harus ditinggalkan sebagai sumber energi, eksplorasi ruang angkasa mungkin akan terhenti, sehingga menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, jika galaksi kuda naga memulai perang, hal itu akan menimbulkan masalah yang signifikan. Namun, jika masalah dengan kristal sumber naga benar-benar terjadi, hal itu akan menyebabkan bencana besar yang tidak mampu ditanggung oleh Federasi. Yu Mucheng secara pribadi mendukung penggantian kristal sumber naga. Informasi terkini cukup kredibel, dilengkapi dengan beberapa data yang tidak jelas namun mendukung. Selain itu, satelit di planet sumber naga telah mendeteksi fluktuasi energi yang sangat besar. Selain itu, kesaksian Wang Tianyu menguatkan versi kejadian ini. Meskipun Wang Tianyu secara pribadi tidak menemukan sesuatu yang salah dengan kristal sumber naga, kehadiran Feng Hao Doulo tingkat 120 tidak diragukan lagi nyata.
Musuh kemungkinan besar tidak menyadari bahwa dia mengetahui kebenaran, dan karena tergesa-gesa melenyapkan Nana dan 33 sayap langit, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Semua tanda ini menunjukkan bahwa informasi tersebut kemungkinan besar benar. Sekarang, semuanya tergantung pada keputusan akhir Federasi. Laporkan, terdengar suara pemberi sinyal militer. Masuk, kata Yu Mucheng, kembali dari pikirannya. Lan Xuanyu, siswa pelataran luar dari Akademi Shrek, meminta untuk bertemu denganmu, prajurit itu melaporkan dengan hormat. Oh, pria muda yang saya tanyakan tadi hari ini. Kenapa dia ada di sini? Bawa dia masuk, minat Yu Mucheng terguncang. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi dalam situasi ini? Segera, Lan Xuanyu, dipimpin oleh pemberi sinyal, tiba di hadapan Laksamana Yu Mucheng. Melihat pemuda itu lagi, Yu Mucheng merasakan emosi yang campur aduk. Sejujurnya, kesan awalnya terhadap Lan Xuanyu cukup baik. Anak muda ini memiliki penampilan yang luar biasa. Solen 4 chapter 926. 926 menyelidiki Nana. Ketua kelas lulusan dari pelataran luar Akademi Shrek, yang ditakdirkan untuk memasuki pelataran dalam, telah meninggalkan kesan mendalam pada Yu Mucheng hari ini, terutama dengan kemunculan tiba-tiba Feng Hao Doluo tingkat dewa sejati yang tidak dikenalnya. Halo, Jenderal Yu, Lan Xuanyu menyapanya dengan anggukan. Apakah kamu datang untuk melaporkan sesuatu yang tidak kamu sebutkan sebelumnya? Yu Mucheng memberi isyarat padanya untuk duduk. Lan Xuanyu duduk di hadapannya, mengangguk, dan berkata, ya, ada beberapa hal yang tidak dapat saya sebutkan di depan Penatua Yi. Jadi aku datang menemuimu setelah menetap. Oh, hal-hal yang tidak bisa dikatakan di depan Penatua Yi. Yu Mucheng sedikit terkejut. Dia sangat mengenal Akademi Shrek dan tahu bahwa siswanya memiliki ikatan yang dalam dan tidak dapat dipatahkan dengan Akademi. Belum pernah ada kasus di mana seorang siswa dari Akademi Shrek melakukan sesuatu yang merugikan institusi. Namun, pemuda ini, yang jelas-jelas sedang dipersiapkan oleh Shrek, sepertinya menyembunyikan sesuatu dari Akademi. Hal ini sangat membuatnya penasaran. Lan Xuanyu mengangguk, ya. Guru Nana sebenarnya adalah seseorang yang berafiliasi dengan kuil Dewa Perang. Dia tahu bahwa untuk menarik minat seseorang setingkat Yu Mucheng, dia harus langsung ke pokok persoalan dan menyebutkan sesuatu yang menarik. Benar-benar, Yu Mucheng terkejut. Guru yang menyelamatkanmu, bukankah dia gurumu? Bagaimana dia bisa berasal dari kuil Dewa Perang? Saya tidak menyadarinya. Menurut apa yang dilaporkan Lan Xuanyu sebelumnya, gurunya juga harus berada pada level Dewa Sejati. Yu Mucheng tidak memiliki kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya karena laporan Lan Xuanyu sebelumnya hanya berfokus pada kristal sumber naga dan tidak menyebutkan Nana. Baru pada interogasi hari ini Nana diangkat. Melihat reaksi Yu Mucheng, Lan Xuanyu menyadari bahwa dia belum menyelidiki guru Nana, dan ini merupakan kabar baik baginya. Dia dengan cepat berkata, guru Nana bukanlah guru di Akademi Shrek. Dia adalah guruku saat aku berada di Heaven 2 Planet. Jadi, lebih tepatnya dia adalah guru pribadiku. Setelah saya datang ke Shrek untuk belajar, dia pergi mengajar di Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon, dan saat itu, dia ditemani oleh Dewa Perang An Peijiu dari kuil Dewa Perang. Oleh karena itu, meskipun saya tidak sepenuhnya yakin, guru Nana harus menjadi bagian dari kuil Dewa Perang. Yu Mucheng sekarang benar-benar tercengang. Dia memberi isyarat agar Lan Xuanyu menunggu sebentar dan kemudian segera menekan tombol untuk membuka jalur komunikasi. Hubungkan aku dengan An Peijiu. Tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara dari ujung sana, Bos Yu, ada apa? Dilihat dari nada santainya, jelas bahwa An Peijiu memiliki hubungan baik dengan Yu Mucheng. Pei, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu mengenal seseorang bernama Nana? Yu Mucheng bertanya dengan serius. Nana, bagaimana kamu tahu tentang dia? Apakah karena dia cantik? Sebaiknya kamu berhati-hati atau aku akan memberitahu kakak kedua. Seorang Peijiu berkata dengan nada nakal. Bibir Yu Mucheng bergerak-gerak saat dia mendengarkan. Lan Xuanyu masih duduk di sebelahnya, dan dia menggunakan speaker ponsel bersama An Peijiu. Hentikan omong kosong itu, beritahu aku apa yang kamu ketahui. Ini penting. Mendengar keseriusan dalam nada bicaranya, An Peijiu tidak berani main-main lagi. Apa terjadi sesuatu pada Nana? Dia telah mengajar di Akademi Mentor Jiwa Kerajaan Matahari dan Bulan dan tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Situasinya cukup istimewa, dan informasinya diklasifikasikan pada tingkat tertinggi. Di pihak kami, langsung ditangani oleh kepala kuil.
Menurut protokol, Bos Yu, Anda seharusnya tidak mengetahui hal ini. Anda memerlukan persetujuan kepala kuil. Yu Muchen tertarik dengan kata-katanya. Dalam hal ini, dapatkan persetujuan kepala kuil untuk panggilan 3 arah. Hal ini sangat penting. Baiklah, aku akan segera bertanya. Seorang Pejiu buru-buru menyetujuinya, tidak berani menunda. Setelah mengakhiri panggilan, Yu Muchen melihat ke arah Lan Xuanyu dan berkata, karena ini melibatkan rahasia internal kuil Dewa Perang, kamu harus menunggu di luar sebentar. Aku akan meneleponmu setelah ini. Oke, Lan Xuanyu mengerti bahwa Yu Muchen akan menyelidiki identitas. Nana. Lan Xuanyu menunggu di luar lebih dari 1 jam. Saat dia mulai merasa semakin cemas, suara Yu Muchen memanggilnya kembali ke kamar. Memasuki kembali kantor Yu Muchen, Lan Xuanyu menenangkan diri. Kecemasan tidak akan menyelesaikan masalah, dia harus tetap tenang untuk lebih membujuk kepala Dewa Perang. Ekspresi Yu Muchen sangat rumit. Dari An Peijiu, dia mengetahui asal-usul Nana. Dia adalah seseorang yang telah dihidupkan kembali dari dalam balok es yang berusia setidaknya 1000 tahun. Namun, para ilmuwan tidak menemukan catatan ahli setingkat dewa dalam 3000 tahun terakhir. Sejak kebangkitannya, dia sangat berhati-hati, hanya melakukan intervensi sekali untuk menyelamatkan seseorang, dan itu adalah Lan Xuanyu dan ibunya. Ceritakan padaku tentang hubunganmu dengan Nana, tanya Yu Muchen. Lan Xuanyu mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan bagaimana dia bertemu Nana di Mal, menjadi muridnya, berkembang di bawah bimbingannya, dan akhirnya masuk ke Akademi Shrek. Belakangan, Nana pindah ke Ibu Pertiwi dan sering datang untuk membimbingnya. Yu Muchen mengangguk diam-diam. Apa yang dikatakan Lan Xuanyu hampir cocok dengan informasi yang dikumpulkan kuil Dewa Perang. Ini berarti Nana, yang kemungkinan besar adalah ahli tingkat dewa, selalu berada di bawah pengawasan kuil. Meskipun dia tidak benar-benar anggota kuil Dewa Perang, dia juga tidak berafiliasi dengan faksi lain, menjaga hubungan lebih dekat dengan kuil. Sosok yang begitu kuat, ahli tingkat 110, jarang ditemukan bahkan di antara seluruh populasi federasi. Jika dia benar-benar masih hidup, menyelamatkannya akan sangat berharga. Memikirkan hal ini, Yu Muchen merasakan gelombang kegembiraan. Dia memandang Lan Xuanyu dan bertanya, kamu adalah ketua kelas lulusan pelataran luar Akademi Shrek. Setelah lulus, apa rencanamu? Apakah Anda berniat masuk ke pelataran dalam? Lan Xuanyu sedikit terkejut, mencurigai sesuatu, tetapi masih mengangguk, saya rasa saya bisa melakukannya. Yu Muchen sedikit menyipitkan matanya, apakah kamu punya rencana lain? Misalnya, bagaimana kalau bergabung dengan kuil Dewa Perang kami? Kuil Dewa Perang juga sangat membutuhkan bakat. Dengan kemampuan Anda berpotensi mengakses lebih banyak sumber daya bersama kami dibandingkan di Shrek. Bagaimanapun, kuil Dewa Perang berada langsung di bawah kepemimpinan federasi. Dari pertanyaan ini, Lan Xuanyu samar-samar menebak bahwa kepala Dewa Perang bermaksud merekrutnya. Entah menanyakan tentang Nana atau rencananya sendiri, itu jelas untuk kepentingan kuil Dewa Perang. Memobilisasi sumber daya kapal induk memerlukan investasi yang besar, dan agar militer berhasil meyakinkan federasi, mereka tentu memerlukan daya tawar yang kuat. Prestasi Nana saja mungkin tidak cukup untuk meyakinkan federasi, karena tidak ada jaminan manusia dapat bertahan hidup di permukaan bintang. Ketidakpastian ini dapat menjadi alasan potensial untuk menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, Lan Xuanyu tidak langsung menolak ajakan Yu Muchen. Dia berhenti sejenak, berpikir cepat, lalu mengambil keputusan. Jenderal Yu, terima kasih banyak atas tawaran Anda. Kuil Dewa Perang memang tempat yang saya kagumi. Ketika saya masih muda, saya bercita-cita menjadi komandan kapal perang. Meskipun saya juga bercita-cita menjadi individu yang kuat, sulit untuk mencapai kedua tujuan tersebut secara bersamaan. Jadi, ketika saya masuk akademi, saya memilih untuk masuk ke Departemen Komando Star Wars. Oh, Anda ingin menjadi komandan kapal perang. Bukankah Akademi Shrek memiliki peluang terbatas di bidang itu? Jika itu masalahnya, bergabung dengan kuil Dewa Perang kami memang merupakan pilihan yang lebih baik. Meskipun kami menghargai kekuatan individu, memasuki militer melalui kuil Dewa Perang akan mempercepat kemajuan Anda dan mempermudah pencapaian impian Anda, kata Yu Muchen sambil tersenyum. Solen 4 Chapter 927 Lan Xuanyu yang luar biasa. Sebenarnya, Yu Muchen tidak tahu banyak tentang Lan Xuanyu.
Alasannya sederhana, Akademi Shrek menyimpan informasi tentang Lan Xuanyu dan rekan-rekannya dengan sangat rapat. Bahkan kuil Dewa Perang tidak dapat mengungkap banyak hal tentang mereka. Namun, Yu Muchen sangat cerdik. Melihat Penatua Yi secara pribadi menjamin Lan Xuanyu dan pakar tingkat dewa lainnya muncul untuk membawanya pergi menunjukkan betapa pentingnya Akademi Shrek menempatkannya pada dirinya. Jika Akademi Shrek sangat menghargai seseorang, jelas orang tersebut pasti sangat berbakat. Inilah sebabnya dia memanfaatkan kesempatan untuk mengundangnya. Lan Xuanyu berkata, "Terima kasih, Jenderal Yu, tetapi Akademi telah melatihku, dan aku yakin aku telah diterima di pelataran dalam. Selain itu, saya memiliki status khusus di Akademi, sehingga sulit bagi saya untuk benar-benar keluar. Meski begitu, setelah lulus dari pengadilan dalam negeri, saya berharap suatu hari nanti bisa bergabung dengan militer dan mengabdi, berkontribusi pada federasi dan melindungi tanah air kita." Status khusus. Kata-kata ini membuat Yu Muchen mengangkat alisnya. "Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut tentang status spesialmu?" Lan Xuanyu sedikit ragu sebelum berkata, "Saya dapat memberitahu Anda, tapi saya harap Anda dapat merahasiakannya. Saya mengerti Anda mewakili kuil Dewa Perang, tetapi bisakah Anda merahasiakan masalah ini di antara kita?" Selama menunggu di luar, Lan Xuanyu telah memikirkannya dengan matang. Kecil kemungkinannya bahwa kepala Dewa Perang akan membantunya karena, dibandingkan dengan ahli tingkat dewa, dia terlalu kecil. Hanya dengan membuktikan kepada Yu Muchen bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi berpengaruh atau berkuasa secara signifikan di masa depan, barulah ia dapat memperoleh pengakuan dan mempertimbangkan kebutuhannya. Yu Muchen tersenyum tipis, "Sepertinya status spesialmu sangat luar biasa. Baiklah, saya berjanji akan menjaga kerahasiaannya. Teruskan." Lan Xuanyu berkata, "Saya adalah pewaris sekolah kehidupan, dan saya memiliki konstitusi afinitas hidup." Senyuman Yu Muchen langsung membeku, dan kilatan keterkejutan melintas di wajahnya. Pewaris sekolah kehidupan. Berita ini sangat penting. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lan Xuanyu akan memiliki status setinggi itu. Jika ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, federasi mungkin tidak akan terlalu peduli, begitu pula Yu Muchen. Ini karena Penatua Su telah berumur panjang dan memimpin sekolah kehidupan untuk waktu yang lama. Namun, saat ini, segalanya berbeda. Federasi sangat menyadari bahwa Penatua Su mendekati akhir hidupnya, menjadikan identitas penggantinya menjadi sangat penting. Meskipun sekolah kehidupan adalah bagian dari Akademi Shrek, sekolah ini memiliki kemampuan eksklusif untuk berkomunikasi dengan pohon abadi dan menyimpan banyak rahasia mengenai misteri kehidupan. Dalam beberapa hal, Akademi Shrek melindungi sekolah kehidupan agar tidak dikendalikan oleh federasi. Namun, keinginan federasi untuk menguasai sekolah kehidupan tidak pernah berhenti. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mencapai keabadian? Apakah anggota Dewan Federasi menginginkannya? Apakah para pejabat tinggi kuil Dewa Perang menginginkannya? Rahasia paling penting semuanya ada di School of Life. Lebih penting lagi, sekolah kehidupan menyimpan rahasia cara berbicara dengan pohon abadi, sehingga mengendalikan semua harta atribut kehidupan yang dihasilkan olehnya. Waktu Penatua Su hampir habis, dan penggantinya kemungkinan besar akan memimpin sekolah kehidupan selama berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun. Kepala sekolah kehidupan pastinya merupakan tokoh dikdaya tingkat dewa, dan pengaruh sekolah sangat besar. Pengungkapan ini membuat Yu Muchen memandang pemuda di depannya dengan rasa hormat yang baru. Lan Xuanyu secara alami merasakan perubahan pada tatapan Yu Muchen, tapi dia tetap tenang. Di masa lalu, dia akan merahasiakan identitas ini. Namun, ketika dia semakin kuat dan diterima di pengadilan dalam, prioritasnya berubah. Menyelamatkan Guru Nana sekarang adalah hal yang terpenting. Bahkan di depan sosok kuat dari kuil Dewa Perang ini, dia mengungkapkan identitas aslinya. "Pengganti Penatua Su, saya tidak mengharapkan itu. Saya pikir orang itu adalah Lin Mohua," kata Yu Muchen acuh tak acuh. Lan Xuanyu menjawab, "Saudara senior Lin juga telah mengakui status saya sebagai penerusnya, mungkin karena konstitusi afinitas hidup saya lebih unggul." Yu Muchen bertanya terus terang, "Jika saya membantu Anda menyelamatkan guru Anda, apa manfaatnya bagi kuil Dewa Perang, militer, atau bahkan federasi?" Mengingat statusnya, dia merasa tidak perlu bertele-tele. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ini adalah momen yang krusial. Apakah dia bisa meyakinkan Yu Muchen bergantung pada kata-katanya selanjutnya? "Ada 3 manfaat," kata Lan Xuanyu serius. "Pertama, Guru Nana jatuh ke dalam bintang untuk menyelamatkan kita, memungkinkan kita membawa kembali berita penting ini. Penyelamatannya akan dianggap sebagai tindakan berjasa.
Federasi dapat menggunakan ini untuk propaganda, mendapatkan pengakuan dari mayoritas Skyfighters, menunjukkan bahwa mereka yang berkontribusi pada federasi akan menerima dukungan yang teguh. Hal ini akan meningkatkan prestise militer dan pemerintah federal. Kedua, jika Guru Nana diselamatkan dan selamat, saya jamin dia akan bergabung dengan kuil Dewa Perang. Feng Hao Douluo sekaliber dia akan sangat berharga bagi kuil. Dia tidak memiliki afiliasi tertentu dan sangat peduli pada saya dan Xiu Xiu, dua muridnya. Mengingat rasa terima kasih yang dia rasakan terhadap penyelamatnya, dia pasti tidak akan menolak. Ketiga, misi penyelamatan ini akan mendapat persetujuan dari saya dan teman sekelas saya. Saya pribadi dapat menjamin untuk melakukan 3 hal untuk kuil Dewa Perang di masa depan, asalkan hal tersebut etis dan tidak bertentangan dengan kepentingan Akademi Shrek atau kepentingan Sekte Tang. Yu Muchen menatapnya dalam-dalam, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Menarik, saya setuju dengan 2 poin pertama. Anda benar, mereka memang mewakili manfaat. Namun menempatkan poin ketiga setara dengan 2 poin pertama tampaknya terlalu dini. Anda baru berusia 18 tahun, dan bahkan sebagai pewaris sekolah kehidupan, siapa yang tahu berapa lama lagi sebelum Anda mengambil kendali. Janji Anda saat ini tidak begitu berarti bagi kuil Dewa Perang. Kalau tidak salah, kekuatan jiwamu hanya setingkat Raja Jiwa. Dengan tingkat kultivasi seperti ini, biasanya akan sulit untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Awalnya aku tidak mengerti kenapa kamu bisa, tapi setelah kamu menyebutkan sebagai pewaris School of Life, semuanya menjadi jelas. Itu adalah pengakuan khusus. Tentu saja, Anda mungkin juga memiliki bakat dalam komando pertarungan bintang. Namun, menjadi komandan kapal perang membutuhkan pengalaman yang luas. Anda akan memahami kesulitannya di masa depan. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kamu benar. Jenderal Yu, jika saya dapat meyakinkan Anda pada poin ketiga, apakah Anda akan mendukung saya dalam menyelamatkan Guru Nana? Yu Muchen tersenyum tipis dan berkata, ya. Dari sudut pandang pribadi saya sudah mengenali poin pertama. Saya juga anggota tingkat tinggi dari Skyfighters. Federasi tidak bisa membiarkan Skyfighters merasa diabaikan, terutama karena mereka menjalankan misi yang mengancam jiwa. Berita yang Anda bawa kembali telah menyelamatkan federasi dari kerugian besar. Jadi, saya akan menggunakan posisi saya di Skyfighters dan kuil Dewa Perang untuk membujuk federasi agar memobilisasi armada. Tetapi Anda tetap perlu meyakinkan saya pada poin ketiga karena jika Anda melakukannya, saya pribadi akan ikut dengan Anda. Anda perlu memahami bahwa menjelajahi permukaan bintang bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan penyelidikan bintang sederhana. Untuk menyelamatkan seseorang dari situasi ini, diperlukan kekuatan nyata, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sendiri oleh satu orang. Mendengar ini, mata Lan Xuanyu berbinar, dan dia merasakan gelombang niat baik terhadap kepala Dewa Perang. Dia dengan tulus berkata, terima kasih. Solen 4 Chapter 928 928 Persuasi. Lan Xuanyu berdiri dan berjalan ke arah Yu Muchen, berkata, Jenderal Yu, menjadi pewaris sekolah kehidupan saja mungkin tidak cukup untuk membujukmu. Namun, bertentangan dengan apa yang Anda katakan, saya bukan hanya pewaris Life School, saya juga bagian dari grup yang dipilih menjadi generasi penerus 7 monster Shrek. Yu Muchen tertegun sejenak, Anda, bagian dari 7 monster Shrek. Ya. Apalagi saya seorang pilot plane tempur antar bintang dengan gelar Super God 58, kata Lan Xuanyu serius. Dewa Super 58. Mendengar gelar tersebut, mata Yu Muchen langsung berbinar. Dia tahu persis apa yang dimaksud Dewa Super 58, karena dia sendiri adalah seorang perwira militer berpangkat tinggi. Gelar Dewa Super hanya dipegang oleh 100 pilot terbaik di seluruh federasi. Lan Xuanyu baru berusia 18 tahun. Usia puncak pilot plane tempur adalah antara 30 dan 40 tahun. Mencapai puncak pilot plane tempur di seluruh federasi pada usia yang begitu muda menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam komando kapal perang. Kemampuan mengemudikan plane tempur antar bintang berkorelasi kuat dengan kemampuan memimpin kapal perang. Pada dasarnya, kapal perang adalah plane tempur yang lebih besar dan kompleks di luar angkasa. Seorang pilot plane tempur yang hebat membutuhkan keterampilan pengendalian yang luar biasa, kesadaran yang tajam di medan perang, pemikiran strategis yang kuat, dan kemampuan untuk mengelola situasi secara keseluruhan, kualitas yang juga penting bagi seorang komandan kapal perang. Hampir semua komandan kapal perang yang hebat bermula dari pilot plane tempur.
Meskipun tidak semua komandan kapal perang adalah pilot plane tempur tingkat atas, hampir semua pilot plane tempur tingkat atas adalah komandan kapal perang yang hebat. Seorang pilot plane tempur tingkat dewa super berusia 18 tahun belum pernah terdengar sebelumnya, bahkan bagi Yu Muchen. Dewa Super 58 dapat diverifikasi. Tapi saya tidak bisa memverifikasi klaim Anda sebagai salah satu dari 7 monster Shrek berikutnya. Saya hanya memegang janji Anda. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Yu Muchen bertanya dengan serius, tatapannya semakin tajam pada Lan Xuanyu. Jika Lan Xuanyu memang salah satu dari 7 monster Shrek, 3 janjinya akan sangat berharga. Bahkan tanpa menargetkan Akademi Shrek atau Sekte Tang, mereka akan menjadi aset besar bagi kuil Dewa Perang. Terlebih lagi, janji-janji tersebut merupakan jaminan pribadi bagi Yu Muchen. Lan Xuanyu mengerucutkan bibirnya, dan sikapnya tiba-tiba berubah. Dia merentangkan tangannya ke samping, dan dari telapak tangannya, rumput perak biru bermotif emas dan rumput perak biru bermotif perak muncul. Aura lembut emas dan perak muncul secara bersamaan dari telapak tangannya. Jiwa bela diri kembar. Mata Yu Muchen semakin cerah. Dia berteriak, masih belum cukup. Cahaya keemasan dan perak menyatu di dada Lan Xuanyu, dan gelombang cahaya berwarna pelangi keluar dari tengah dadanya. Detak jantung yang dalam bergema, dan dengan setiap detak, aura Lan Xuanyu melonjak pesat. Bahkan Yu Muchen, dengan kultivasinya yang mendalam, dapat dengan jelas merasakan energi menakutkan dan kuat yang terpancar dari garis keturunan Lan Xuanyu. Sisik warna-warni muncul dari tubuh Lan Xuanyu, dengan cepat menutupi dirinya sepenuhnya, auranya meningkat ke tingkat yang luar biasa hebat. Teknik perpaduan jiwa diri dan garis keturunan tingkat puncak, sangat mengesankan. Namun itu masih belum cukup, kamu hanya punya 5 dering. Saat Yu Muchen berbicara, dia melihat jiwa Lan Xuanyu berdering. Satu demi satu, cincin jiwa berwarna merah darah muncul dari kaki Lan Xuanyu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia hanya memiliki 5 cincin jiwa, tetapi masing-masing cincin ini berwarna merah darah, menandakan tingkat 100.000 tahun. Sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, Yu Muchen langsung tahu bahwa ini bukanlah ilusi, itu benar-benar cincin jiwa yang berumur 100.000 tahun. Cincin jiwa 100.000 tahun adalah impian setiap guru jiwa dan bukti kekuatan luar biasa. Pada saat itu, Yu Muchen merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cincin jiwa yang berusia ratusan ribu tahun bukanlah hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun, untuk memiliki 5 cincin secara bersamaan, dan yang lebih menakjubkan lagi, memiliki cincin pertama pada tingkat 100.000 tahun, apa artinya ini? Apakah ini belum pernah terjadi sebelumnya? Secara historis, sepertinya hanya pendiri Sekte Tang, Dewa Laut Tang San, yang dianggap sebagai nenek moyang manusia modern terkuat, yang berhasil mencapai prestasi ini. Namun, dia melakukannya hanya pada saat dia naik ke tingkat dewa, mengembangkan semua cincinnya ke tingkat 100.000 tahun. Tapi pemuda di depannya ini hanya memiliki 5 cincin jiwa, dan semuanya sudah berada pada level 100.000 tahun. Apa artinya ini? Bahkan Yu Muchen tidak dapat memahaminya. Ini bukan sekedar kejeniusan, ini benar-benar anomali. Jika orang seperti ini tidak bisa menjadi salah satu dari 7 monster Shrek, lalu orang seperti apa yang bisa? Federasi mengetahui tentang perubahan yang akan datang dalam 7 monster Shrek. Karena 7 monster Shrek sangat penting bagi Akademi Shrek, dan bahkan bagi Federasi, Akademi Shrek harus melapor ke Federasi ketika mereka berganti anggota. Alasan perubahan yang akan datang ini sederhana, Galaksi Kuda Naga memiliki terlalu banyak individu yang kuat. Akademi Shrek perlu memilih talenta paling menonjol untuk dilatih, yang bertujuan untuk membina lebih banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa untuk menghadapi potensi perang di masa depan. Cincin jiwa 500.000 tahun. Tidak ada yang lebih meyakinkan. Selain itu, anak ini memiliki jiwa bela diri kembar, dan masing-masing lengannya memiliki 5 cincin jiwa berwarna merah darah. Ini berarti bukan hanya cincin jiwa 5 tapi 10.000 tahun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana hal ini dapat dicapai? Bahkan Akademi Shrek, maupun Pagoda Jiwa, yang paling banyak melakukan penelitian tentang jiwa roh dan cincin roh, tidak dapat mencapai hal ini. Pada saat ini, aura dan tingkat kultivasi yang dipancarkan Lan Xuanyu jauh melebihi Raja Jiwa. Itu sebanding dengan Soul Douluo 8 cincin. Misteri terkuak, Yu Muchen akhirnya mengerti mengapa Akademi Shrek sangat menghargai pemuda ini. Dia pantas mendapatkannya. Dia adalah pewaris School of Life, kandidat 7 monster Shrek, dan memiliki bakat luar biasa.
Hampir semua penghargaan diwujudkan dalam dirinya. Apa bedanya jika dia hanya mempunyai 5 cincin sekarang? Ketika dia akhirnya memiliki 9, atau bahkan 10 cincin, akan menjadi seberapa kuat dia. Ini bukan hanya bakat dari 7 monster Shrek, itu adalah bakat pemimpin masa depan di antara 7 monster Shrek. Yu Muchen mengenal pemimpin 7 monster Shrek saat ini. Meskipun keduanya adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, dia sangat sadar bahwa dia bukan tandingan orang itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ketika pemuda ini benar-benar dewasa, janjinya akan lebih berharga daripada emas. Dengan kesadaran ini, Yu Muchen tidak lagi ragu-ragu. Dia duduk kembali di kursinya, menyesap teh untuk menenangkan emosinya yang sedikit gelisah, dan berkata, "Saya yakin Anda telah berhasil membujuk saya. Saya menerima 3 janji Anda. Saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan menjaga kerahasiaan situasi Anda. Bahkan di dalam kuil Dewa Perang, hanya aku yang tahu. Kerahasiaan ini akan bertahan sampai Anda mencapai keilahian." Sambil menghela nafas, Yu Muchen menambahkan dengan tulus, dalam hal membina bakat, meskipun kuil Dewa Perang menerima dukungan penuh dan sumber daya dari federasi, kami masih bukan tandingan Shrek. Saat Lan Xuanyu menarik kembali transformasi Dewa Naga dan cincin jiwanya, dia tahu dia telah memenangkan pertaruhannya. Dia telah mengambil risiko mengungkapkan kemampuannya, tidak hanya bertaruh pada persetujuan Yu Muchen, yang dia yakini, tetapi juga bertaruh bahwa Yu Muchen akan cukup menghargainya untuk menjaga rahasianya. Dia membungkuk dan membungkuk dalam-dalam pada sudut 90 derajat. "Terima kasih, Jenderal Yu. Jika Anda dapat membantu saya menyelamatkan Guru Nana, saya akan mengingat kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa seumur hidup. Di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu, selama itu masih dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya."